Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia bersama keluarga di rumah dan tetap semangat mengikuti pembelajaran online ya bersama Ibu Leli Purwondari hari ini. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita yang kemarin yang sudah Ibu sampaikan tentang getaran. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang gelombang, di mana antara materi getaran dan gelombang ini masih saling berkaitan. Jadi tolong apa yang sudah kalian pelajari kemarin tetap diingat ya, terutama tentang simbol-simbol yang nanti akan kita gunakan lagi dalam persamaan-persamaan pada materi gelombang. Seperti biasa, sebelum belajar, Ibu harapkan kalian semua sudah menyiapkan apa-apa saja yang harus kalian gunakan untuk pembelajaran hari ini. Kemudian, sebelum kita belajar juga silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian bisa simak di sini ada sekitar 13 tujuan pembelajaran pada materi gelombang yang harus kita pahami bersama. Yang pertama yaitu nanti kita membahas tentang pengertian gelombang itu sendiri. Kemudian kalian mengamati peristiwa gelombang pada tali. Yang ketiga, menjelaskan bahwa gelombang ketika merambat itu membawa energi. Yang keempat, kalian nanti membedakan ya gelombang berdasarkan mediumnya, ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik ya. Kemudian berdasarkan arah rambatnya, gelombang itu juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal ya. Kemudian yang keenam, kalian bisa menyebutkan contoh dari gelombang transversal itu sendiri. Kemudian kalian mengamati bagaimana sih bentuk gelombang transversal pada tali. Ya. Nah, kemudian kalian bisa menjelaskan pengertian istilah-istilah yang berkaitan dengan gelombang transversal. Nah, kemudian yang ke-9, kalian bisa menjelaskan apa sih itu gelombang longitudinal. Ya, kemudian nanti kalian bisa mengamati bentuk gelombang longitudinal itu pada selinki. Nah, tujuan yang berikutnya, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian cepat rambat gelombang. Kemudian yang ke-12 kalian bisa menjelaskan pengertian dari panjang gelombang. Ya, nanti ada simbol baru di sini yaitu biasa disimbolkan dengan lambda ya. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan hubungan antara periode, frekuensi, cepat rambat gelombang, dan panjang gelombang. Nah, ini nanti di sini kita akan membahas persamaannya. Dan tadi di awal Ibu sudah bilang bahwa antara materi getaran dan gelombang ini berkelanjutan. Jadi, persamaan-persamaan yang kemarin sudah kita bahas di materi getaran tentang periode, frekuensi, itu tetap kita gunakan di materi gelombang. Itu anak-anak ya. Baik, supaya kalian lebih paham tentang materi gelombang, Ibu sudah siapkan video pembelajaran untuk materi gelombang pada hari ini. Silahkan kalian simak baik-baik video berikut ya. Tolong disimak baik-baik. Kalau misalnya nanti ada yang kurang paham ya untuk materi gelombang, kalian boleh tanya ke Ibu ya. Silahkan, Ibu selalu terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Baik, silahkan disimak video untuk materi gelombang berikut ini.
Oke, ya di sini kalian bisa lihat bahwa berdasarkan mediumnya, gelombang itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Mekanik artinya adalah gelombang yang ketika dia merambat, dia membutuhkan medium atau zat perantara sebagai rambatannya ya. Nah, contoh dari gelombang mekanik itu sendiri, kalian bisa lihat di sini ada gelombang air ya, mediumnya berarti air. Gelombang pada tali berarti mediumnya adalah tali. Gelombang bunyi, nah bunyi ini bisa merambat baik di udara, zat cair maupun zat padat ya. Nah, kemudian yang kedua ada gelombang elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang ketika dia merambat, dia tidak membutuhkan medium. Nah, contoh dari gelombang elektromagnetik sendiri itu ada gelombang radio, ada gelombang radar ya, kemudian ada gelombang cahaya ya, dan ada gelombang televisi itu juga bisa masuk. Nah, untuk gelombang mekanik, ini dibedakan lagi menjadi yang pertama ada gelombang transversal ya. Gelombang transversal sendiri itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah rambatannya ya. Contoh dari gelombang transversal sendiri, kalian bisa amati gelombang pada permukaan air ya, kemudian gelombang pada tali. Nah, itu ya, kalau kalian menggerakkan tali maka akan terbentuk seperti ular. Itu adalah contoh ya dari bentuk gelombang transversal. Nah, kemudian gelombang yang kedua yaitu ada gelombang longitudinal ya. Ini adalah gelombang yang arah rambatnya itu searah. Maaf ya, arah getarnya searah dengan arah rambatannya. Nah, untuk contoh gelombang longitudinal sendiri, ya, kalian bisa amati pada selinki atau per. Ketika kalian tarik, maka akan terbentuk adanya rapatan dan renggangan. Ya, kemudian gelombang bunyi itu juga termasuk pada gelombang longitudinal. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana sih bentuk gelombang transversal itu. Tadi sudah Ibu katakan bahwa ketika kalian bermain tali, kemudian kalian getarkan naik turun, maka akan terbentuk adanya bukit dan lembah. Nah, di mana arah getarnya itu tegak, ya, kemudian lurus, searah dengan rambatannya. Nah, ini contoh lain kalian bisa lihat pada gelombang permukaan air laut, itu juga termasuk pada gelombang transversal, ya. Oke, nah kalau kita lihat untuk satu gelombang transversal itu hanya terdiri dari satu bukit saja dan satu lembah saja. Ingat itu baik-baik ya. Satu gelombang transversal hanya terdiri dari satu bukit dan satu lembah saja. Nah, kalau gambar yang kalian lihat di sini, dia terdiri dari 4 bukit dan 4 lembah. Maka dia terdiri dari 4 gelombang. Nah, untuk lebih memahaminya, coba kalian tebak berapa sih banyaknya gelombang yang terbentuk di bawah ini untuk gelombang transversal ya. Oke, yang A, perhatikan, ingat tadi Ibu katakan bahwa satu gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah saja. Bagian A ada 2 bukit dan ada 2 lembah, berarti dia terdiri dari 2 gelombang. Yang B terdiri dari satu bukit dan 2 lembah, berarti dia terdiri dari 1,5 atau 1,5 gelombang. Yang C terdiri dari 3 bukit dan 2 lembah, maka dia memiliki 2,5 gelombang. D, kalian lihat di sini ada 2 bukit dan ada 2 lembah, ya, 2 gelombang. Yang E, nah nih perhatikan, ada 3 bukit dan ada 2,5 lembah, berarti dia terdiri dari 1, 2, berapa ini? 3/4 gelombang, ya. Nah, berikutnya untuk bagian-bagian dari gelombang transversal.
Oke, kalian bisa lihat di sini bagian utama dari gelombang transversal, dia dikatakan gelombang transversal kalau dia memiliki bukit dan lembah. Nah, kalian lihat di sini bagian paling atas itu biasanya disebut sebagai puncak sebenarnya ya. Sedangkan bagian paling bawah itu disebut dengan dasar. Nah, kalau bukit itu berarti kalian lihat di sini ada 3 bukit dan ada 3 lembah. Ya. Nah, kemudian di sini ada amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Dia mengukurnya dari garis tengah itu sebagai titik seimbangnya. Nah, panjang gelombang tadi Ibu katakan bahwa simbol baru untuk panjang gelombang adalah lambda, di mana satu lambda atau satu panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya. Kemudian kita masuk di bagian-bagian gelombang longitudinal. Ini adalah gambar dari selinki atau per yang ditarik. Maka akan terbentuk di sini kalian bisa lihat ada rapatan, ada renggangan, ya. Nah, ini rapatan. Kalian lihat, kemudian ada renggangan. Kalian lihat di sini ada berapa rapatan? Ya, ada 3 rapatan dan ada 4 renggangan. Berarti jumlah gelombangnya ada 3,5 gelombang, ya, atau lambdanya. Oke, sekarang silakan kalian tebak untuk gambar dari gelombang longitudinal berikut ini. Ya, ingat bahwa satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan saja. Berarti silakan diamati untuk yang A. Oke, ada berapa rapatan? Ada 3 rapatan dan ada 2 renggangan. Maka jumlah gelombangnya adalah 2,5. Yang B, ada 3 renggangan dan 2 rapatan. Oke, jumlahnya juga 2,5. Yang C ada 3 rapatan dan ada 4 renggangan, maka jumlahnya ada 3,5. Yang D 3 rapatan dan ada 2,5 renggangan. Ya, berarti jumlahnya 2,5. Oke, nah sekarang kita masuk di persamaan atau rumus untuk menentukan frekuensi, periode, dan kecepatan atau cepat rambat gelombang. Nah, ya. Kemarin kita udah bahas di materi getaran, bahwa untuk mencari frekuensi itu kita bisa cari persamaan bahwa F adalah 1/T atau frekuensi adalah 1/periode, di mana periode sendiri adalah 1/F. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus persamaan cepat rambat, V sama dengan lambda dikali F. Nah, F-nya sendiri itu kan bisa dari 1/T, sehingga 1 dikali lambda adalah lambda per T. Jadi boleh menggunakan rumus untuk cepat rambat, itu lambda dikali frekuensi atau lambda dibagi periode. Oke, nah berikutnya silahkan kalian simak ya penerapan rumus dan gambar untuk gelombang transversal. Oke, di sini ada 3 bukit dan ada ya 2/4 lembah, di mana panjang seluruh gelombangnya adalah 22 meter. Kemudian jarak dari puncak gelombang ke dasar gelombang adalah 1,5 meter. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menempuh seluruh gelombang adalah 0,25 sekon. Kalian disuruh menentukan amplitudo gelombang, frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombangnya. Nah, amplitudo tadi kalian lihat karena jarak dari puncak ke dasarnya adalah 1,5, maka kita bagi dengan 2, maka amplitudonya adalah 0,75 meter. Untuk frekuensi, kita lihat dari jumlah gelombangnya ada 2,75 ya, kemudian waktu yang dibutuhkan tadi untuk menempuh seluruh gelombang adalah 0,25 sehingga frekuensinya adalah 11 Hz. Untuk periode boleh menggunakan dari persamaan 1/F karena frekuensi kita sudah dapat, maka tadi frekuensinya 11, maka periode adalah 1/11 sekon. Nah, untuk panjang gelombang itu dari panjang seluruh gelombang dibagi dengan jumlah gelombang. Panjang seluruh gelombangnya 22 dibagi 2,75, berarti panjang untuk satu gelombang saja adalah 8
meter. Nah, untuk mencari cepat lambat gelombangnya, kalian bisa gunakan rumus boleh lambda kali frekuensi atau lambda dibagi periode. Baik, anak-anak. Itu tadi materi singkat tentang materi gelombang. Ibu harapkan sekali kalian bisa memahaminya, ya. Untuk materi gelombang, nanti boleh diulang lagi di rumah untuk penjelasan materinya supaya kalian lebih paham ya. Nah, berikut ini ada Ibu berikan untuk pembahasan soal ya tentang gelombang. Ada 5 soal ya, boleh kalian simak baik-baik soal berikut ini. Ya, soal yang pertama berkata suatu gelombang memiliki panjang 0,75 meter. Jadi dia punya panjang gelombang atau lambda sebesar 0,75 meter. Kemudian cepat lambatnya atau V-nya, nah V-nya adalah 150 meter per second. Ya, ditanya hitunglah frekuensinya. Berapa sih frekuensinya? Gitu ya. Rumus frekuensi ada dua yang mengandung frekuensi, rumus sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi karena kita punya kecepatan gelombang atau cepat lambat, maka kita pasti pakai yang sebelah kiri. Nah, ini artinya V sama dengan lambda dikalikan frekuensi. V-nya adalah 150 kali lambdanya 0,75 sama dengan 0,75 dikalikan dengan frekuensi. Jadi kita dapat nih frekuensinya adalah 150 dibagi 0,75 ya. Ini kalau cara menghitungnya, kalau nggak mau pakai kalkulator, kita kalikan 0,2 dikalikan 100. Kenapa dikalikan 100? Supaya 75-nya jadi seperti ini. Nah, ini bisa dicoret jadi 2, hasil adalah 200 Hz. Nah, bisa juga di soal yang kedua kita dikasih tahu waktu, yaitu T kecil 0,016 detik. Terbentuk 4 gelombang, berarti N-nya ya, N-nya sama dengan 4. Ditanya periodenya. Gampang banget berarti nih, tinggal pakai rumus yang tengah aja. T sama dengan T dibagi N. Ya, T-nya 0,016 dibagi 4. Maka periodenya adalah 0,004 detik ya. Ini adalah periode gelombang yang nomor 2. Soal-soal dasar seperti ini biasanya kalian dikasih tahu V, dikasih tahu lambda cari frekuensi, atau sebaliknya dikasih tahu V, dikasih tahu frekuensi cari lambda ya. Nah, soal yang lebih sering keluar itu adalah soal berupa gambar seperti ini ya. Di UN juga nih soalnya sering keluar. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, sebetulnya yang sangat penting kita lakukan itu kita mesti bisa menentukan banyaknya gelombang. Apa sih Kak maksudnya banyaknya gelombang? Nanti kita akan lihat ya. Nah, di soal nomor 3 ini kita disuruh perhatikan gambar yang di samping. Jarak A dari B, nah ini dari A sampai ke B itu adalah 120 cm. Ditempuh dalam waktu 0,4 detik, berarti kita punya T kecil ya. Hitunglah amplitudo, panjang, kecepatan, dan juga frekuensi dari gelombang. Kalau paling gampang ini ya, kalau transversal, itu adalah menjawab amplitudo gelombang. Ini 8 cm. Ingat amplitudo itu dari paling ujung ke titik setimbang. Berarti cuma setengahnya. Ini gampang nih, jawabannya berarti 4 cm. Oke, nah ini yang kakak bilang, kita mesti bisa menentukan banyak gelombang itu dari panjang gelombang nih. Ya, saat menentukan panjang gelombang. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih satu lambdanya ini berapa meter. Yang kita tahu itu adalah jarak AB sama dengan 120 cm ya. Berapa nih lambdanya? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita bisa tahu AB itu berapa gelombang, kita bisa tahu panjang gelombangnya ya, satu lambdanya berapa. Taunya dari mana Kak? Gampangnya begini. Jadi kalau di setiap soal kita ketemu jarak AB 120 cm. Ya, kita selalu langsung nih sama dengan 120. Nah, cuma lambdanya ini bukan satu. Berapa? Kita lihat. Jarak A ke B. Kita lihat nih dari A ke B berapa gelombang ya. Dari A kita ingat definisi satu gelombang dari transversal adalah memiliki satu bukit dan satu gelombang. Satu bukit, satu gelombang ya. Sampai sini, nah ini baru satu gelombang.
Ya, ini baru satu gelombang sampai sini. Satu bukit lagi, satu lembah lagi sampai sini berarti 2 gelombang. Ya. Satu bukit lagi, satu lembah lagi, berarti sampai sini adalah 3 gelombang. Berarti dari A sampai B itu 3 gelombang. Menuliskannya langsung kita tuliskan 3 lambda. Sama dengan angkanya berapa tadi AB? 120. Sehingga kita akan dapat lambdanya adalah 40 cm. Dapat deh panjang gelombangnya 40 cm. Ya. Nah, yang berikutnya biasanya kita akan disuruh tanya kecepatan dan juga frekuensi. Kita bisa mengerjakan yang mana saja sama saja, yang mana dulu sama aja. Misalnya kakak mengerjakan yang D dulu. Kakak mau mengerjakan frekuensi. Oke. Frekuensi itu rumusnya, jangan pakai yang kecepatan ya. Frekuensi itu rumusnya adalah N dibagi T. Wah kak, ini berapa gelombang dari mana sampai mana kita nggak tahu kak. Gampang, di soal dikasih tahu dari A ke B. Berarti kita lihat aja dari A ke B berapa gelombang sih? Oh, 3 gelombang. Ditempuh dalam waktu 0,04 detik. Berarti ini adalah waktunya nih, 0,04. Ya, berarti ini 3 dikali 100/4. Atau ini kalau kita coret jadi 25. Dapat ini 75 Hz. Jadi kita masih menggunakan keterangan yang sama si AB-nya ini menjadi N-nya, dari N dan T, baru kita dapat frekuensinya. Kemudian yang C itu ditanya adalah kecepatan gelombang. Kakak bisa pakai rumus yang ini sekarang. V sama dengan lambda dikalikan F ya. Dimana lambdanya itu harus 0,4. Kenapa kak? Ini masih cm. Kita maunya dalam meter. Dikali frekuensinya 75. Nanti kita akan dapat nih jawabannya itu adalah 30 meter per second. Nah itu kalau kakak menghitung bagian D terlebih dahulu. Tapi bisa juga kalau kakak mau menghitung yang C dulu langsung gitu ya. Nah kenapa kakak mencontohkan seperti ini? Karena bisa saja kalau ulangan soalnya PG. Kalau UN soalnya PG. Biasanya kalau UN yang ditanya tuh ini, kecepatan gelombang ya. Kakak bisa nggak ya cari kecepatan gelombangnya langsung? Bisa. Gimana kak caranya? Kita lihat lagi ya. Dari A ke B dia ada jarak. Jaraknya itu adalah 120 cm atau 1,2 meter. Ada waktu. Nah, ada waktu sebesar 0,04 detik ya. Dia bilang kan jarak AB ditempuh dalam waktu 0,04 detik. Ingat kita pernah belajar GLB, di mana kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Ya. Atau ini 1,2 dibagi 0,04. Nanti hasilnya sama nih, 30 meter per second. Nah, ketika mencari frekuensi, kalau kita mencari jawaban yang C dulu, kita boleh pakai yang V ini, V sama dengan lambda dikali F, atau kita boleh pakai F sama dengan N per T. Terserah, tapi jawabannya pasti sama, 75 Hz. Oke, itu satu contoh soal transversal. Sekarang kita lihat kalau contoh soal longitudinal. Nah, sama nih, pasti kata-katanya jarak AB ya, jarak AB 8 meter. Ditempuh dalam waktu, kita punya T kecil, 0,02 detik. Pertanyaannya, biasanya kalau longitudinal hilang 1. Nggak ada apa? Nggak ada amplitudo ya. Kalau di sini ada amplitudonya, kalau di sini nggak ada amplitudonya. Oke, berarti sekarang panjang gelombang. Nah, ingat, kita langsung tulis nih, AB sama dengan 8 meter. Oke, sekarang dari A ke B berapa gelombang kita mau cari? Tahu ya? Ingat, kalau si longitudinal, satu gelombang itu jarak dari pusat ini rapatan ke pusat rapatan lagi. Berarti ke sini nih. Nah, ya, dari sini ke sini baru satu getaran, satu gelombang. Dari sini ke sini lagi, ke pusat lagi satu gelombang lagi. Berarti kita punya 2 gelombang. Langsung kita tulis di sini.
2 2 lambda ya, sama dengan 8 meter. Sehingga kita dapat nih lambdanya adalah 4 meter. Oke, gampang. Sekarang kita mau menghitung kecepatan gelombang. Ya, kita mau menghitung kecepatan V. Sama seperti soal sebelumnya, kita bisa menghitung langsung si V. Kalau kita lihat dari AB itu ada jarak. Jaraknya 8 meter. Ada waktu tempuhnya ya, ditempuh dalam waktu 0,02 detik. Sehingga V-nya adalah jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya 8 dibagi 0,02. Nah, ini nanti dapat jawabannya adalah 400 Hz. Bukan Hz ya, meter per second ya. Nah, sekarang kita cari frekuensinya. Boleh pakai rumus F sama dengan N per T. Boleh pakai rumus V sama dengan lambda dikalikan F ya. Kita pakai rumus ini aja nih. V-nya tadi 400. Lambdanya itu adalah 4 meter dikali frekuensinya. Dapat berarti frekuensinya adalah 100 Hz. Nah, kalau yang ini, dua contoh soal ini lambdanya masih bagus. 3 lambda, 2 lambda. Sekarang kakak mau contohin kalau tidak tepat satu gelombang nih ya. Maksudnya seperti apa? Yuk kita coba lihat di sini ya. Baik anak-anak, Ibu rasa untuk contoh soal gelombang transversal dan longitudinal Ibu cukupkan sampai nomor 4 saja. Berikutnya nanti kalian boleh cari lagi contoh-contoh untuk pembahasan materi gelombang baik untuk transversal dan longitudinal. Boleh dilihat di buku paket yang sudah diberikan dari sekolah ataupun kalian boleh buka di Google ya. Di situ banyak sekali diberikan contoh-contoh soal. Ibu rasa untuk materi pembelajaran gelombang pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa menyimak, bisa memahami dengan baik ya. Seperti biasa setelah ini ada 5 tugas yang sudah Ibu siapkan. Kalian kerjakan dengan baik dan silahkan dikumpulkan tepat pada waktunya ya. Karena bulan depan kalian sudah harus menghadapi ujian tengah semester ya. Jadi tolong belajar baik-baik di rumah. Apa-apa yang sudah disampaikan diulang lagi ya. Kalau ada yang masih belum paham silahkan langsung hubungi Ibu ya. Baik, Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Jangan lupa Ibu tetap mengingatkan selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Salam sehat selalu untuk kalian semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.